Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Pamuji Santoso, kepada seluruh peserta didik kelas 10 yang mungkin baru berjumpa dengan Bapak. Mungkin nanti ketika sudah normal, kita bisa berkenalan lebih lanjut. Untuk mata pelajaran biologi, insya Allah nanti kalian akan Bapak bimbing, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Ya, selamat datang di kelas biologi dengan saya, ya, Pak Pamuji Santoso, atau murid-murid atau siswa-siswa biasa memanggil saya dengan Pak Pam. Nah, pertemuan kita yang pertama adalah ruang lingkup biologi, di mana di sini kalian akan dikenalkan secara awal biologi itu apa saja yang dipelajari dalam biologi, dalam manakah ilmu yang dipelajari dalam biologi, itu akan kita bahas bersama-sama di materi kita yang pertama ini. Adapun kompetensi dasar atau yang dikenal dengan KD untuk kompetensi dasar 3.1, kompetensi pengetahuan. Kalau KD 3 itu adalah kompetensi pengetahuan yang dituntut kamu nanti bisa menjelaskan ruang lingkup biologi melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Kemudian KD 4.1 atau KD keterampilan, ini kamu diharapkan dapat menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Berdasarkan KD-KD tersebut, maka Bapak susun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah seperti ini. Ya. Kamu nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran mampu menjelaskan karakteristik ilmu biologi sebagai sains, mampu menjelaskan beberapa sikap ilmiah, mampu menjelaskan ruang lingkup biologi yang berupa tingkat organisasi kehidupan, mampu menjelaskan cabang-cabang biologi, mampu menjelaskan permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan ilmu biologi. Itu tujuan pembelajaran pertemuan kita yang pertama. Baik, yang pertama, kalau simak dengan baik-baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu biologi sebagai sebuah sains. Itu lebih jelas saya tampilkan beberapa cabang dari sains. Di sains atau ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, natural science dan social science. Natural science atau ilmu pengetahuan alam itu ada tiga, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Di biologi itu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau natural science. Kemudian social science itu ada ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ada antropologi, dan lain-lain. Di biologi itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam atau natural science. Apa yang dipelajari dalam biologi?
dalam biologi adalah objeknya berupa makhluk hidup. Apa yang aspek-aspek makhluk hidup apa yang dipelajari dalam biologi itu bisa keanekaragaman makhluk hidup dengan ciri-cirinya, kemudian cara hidupnya, kenapa makhluk hidup itu bisa hidup, bagian tubuhnya seperti apa yang bekerja sehingga dia bisa hidup, itu akan dipelajari dalam biologi. Cara berinteraksi satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, kemudian juga pelajari juga lingkungan hidup dari makhluk hidup, ya. Kemudian pemanfaatan makhluk hidup tersebut pun dipelajari dalam biologi, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan seluk-beluk makhluk hidup itu dipelajari dalam biologi. Kemudian, kenapa biologi dapat dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan atau sains? Itu karena biologi memiliki karakteristik sebagai sains. Karakteristik apa saja? Nah, ini yang pertama adalah biologi bersifat rasional, bersifat masuk akal, atau teori-teori dalam biologi yang berkembang di dalam biologi itu harus sesuai, harus tidak bertentangan dengan teori-teori yang ada, ya. Sehingga dikatakan masuk akal, tidak bertentangan dengan teori-teori yang ada. Kemudian bersifat objektif, jadi biologi dikembangkan berdasarkan sifat objektif atau jujur terhadap data, tidak dikembangkan berdasarkan data yang hoax, data palsu atau bohong. Kemudian biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris, pengalaman yang benar-benar nyata ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, karakteristik keempat yaitu teori dalam biologi harus bersifat akumulatif. Satu teori dengan teori yang lain harus saling berkesinambungan, saling menambahkan, tidak boleh saling bertentangan. Kemudian itu tadi ciri-ciri ilmu pengetahuan. Nah, sekarang perlu kalian paham juga sikap ilmiah. Ini sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan, termasuk kalian karena sudah masuk sebagai pelajar di tingkat SMA, berarti kalian akan bergelut dengan ilmu pengetahuan. Kalian sudah harus mulai memiliki sikap ilmiah. Apa saja? Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, kalau tidak punya rasa ingin tahu, ya sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua harus jujur dan objektif. 3, harus teliti. Kemudian 4, pantang menyerah dan putus asa. Disiplin, terbuka, dan demokratis. Jadi seorang ilmuwan juga harus bersifat terbuka, bisa menerima kritik dari manapun. Kalau dia menemukan sesuatu hal yang baru, harus diberitahukan kepada yang lain. Kita masuk ke bagian utama dari bab ini, yaitu ruang lingkup biologi. Di sini akan terlihat kedalaman dari objek yang dipelajari dalam biologi. Biologi itu sangat luas, ya, cakupannya, karena mempelajari hal yang kecil sampai hal yang besar dari tubuh manusia. Yang pertama, biologi itu mempelajari molekul penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, dengan mempelajari molekul, biologi berhasil menemukan molekul terpenting pada tubuh makhluk hidup, yaitu DNA. Ya. Kemudian, biologi juga mempelajari pada tingkatan sel, ya, tingkat sel. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa sel makhluk hidup terdiri atas beberapa bagian, ada nukleus, ada membran sel, ada sitoplasma, dan seterusnya. Kemudian biologi juga mempelajari jaringan makhluk hidup, ya, jaringan makhluk hidup. Kalau pada hewan ada jaringan apika, jaringan saraf, jaringan otot.
Ya, ada jaringan penyokong. Kalau pada tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan xilem, jaringan floem. Nah, itu semua dipelajari dalam biologi. Ya, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang fungsi dan bentuknya sama. Kemudian biologi juga mempelajari organ, ya, organ. Organ itu adalah bagian tubuh makhluk hidup yang tersusun atas beberapa jaringan. Misalkan ada jantung, paru-paru, ginjal, lambung, usus. Nah, itu semuanya organ. Kalau pada tumbuhan itu ada daun, batang, akar, bunga, biji, buah. Itu semuanya organ. Tersusun atas beberapa jaringan. Kemudian biologi juga mempelajari sistem organ, ya, sistem organ. Contohnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekspresi, dan lain sebagainya. Di mana setiap sistem organ ini tersusun atas beberapa organ. Misalkan sistem pernapasan, maka tersusun atas hidung, tenggorok, paru-paru, alveolus, dan seterusnya. Ya, sistem pencernaan ada lambung, usus, ya, hati, pankreas, kerongkongan, dan seterusnya. Kemudian juga biologi belajar pada tingkat individu. Biologi juga mempelajari individu sebagai organisme. Ya. Kemudian juga populasi, kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Biologi juga belajar pada tingkatan komunitas. Komunitas itu adalah sekumpulan beberapa populasi pada satu habitat. Ya. Misalkan ini ada sebuah habitat sawah. Di sini ada populasi kerbau, ada populasi semut, ada populasi pohon pisang, ada tanaman padi, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga biologi mempelajari tentang ekosistem. Jadi ekosistem adalah komunitas, kumpulan makhluk hidup, beberapa populasi yang kemudian berhubungan timbal balik, saling membutuhkan antara komponen biotik dengan abiotik. Misalkan padi tidak akan bisa hidup tanpa air, tanpa tanah, tanpa cahaya, ya, tanpa udara. Ya, jadi ada hubungan timbal balik antara abiotik dengan biotik. Dan biologi juga mempelajari satu sistem yang besar, yaitu biosfer. Biosfer itu adalah keseluruhan makhluk hidup yang ada di bumi berinteraksi dengan atmosfer. Disebut biosfer sistemnya. Nah, hal yang berkembang saat ini pada tingkatan biosfer yaitu yang terkenal dengan fenomena global warming. Ya. Nah, maka biologi, dengan adanya biologi mempelajari biosfer, kita mengetahui penyebab-penyebab global warming, cara pencegahannya, dan seterusnya. Itu karena kita biologi belajar pada tingkatan biosfer. Kemudian, nah, begitu ya biologi. Jadi hal-hal yang dipelajari dalam biologi sangat-sangat luas, dari yang terkecil yaitu molekul sampai sesuatu yang besar, biosfer, ya. Oleh karena itu saat ini biologi berkembang menjadi beratus-ratus cabang, ya, beratus-ratus cabang agar mempelajarinya lebih mudah. Jadi, silakan nanti kalian kalau ingin berkecimpung dalam biologi, silakan pilih cabang yang mana kalian akan tertarik. Ya. Ini yang saya tampilkan ini hanya contoh kecil, hanya beberapa saja. Ya, misalkan cabang ilmu genetika. Genetika ini mempelajari tentang bagaimana pausan sifat. Kemudian ada sitologi, cabang biologi yang mempelajari khusus tentang sel. Ada histologi, mempelajari cabang biologi yang mempelajari tentang jaringan. Ada ornitologi, ini mempelajari tentang burung. Kemudian ada botani, mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Ada zoologi, hewan. Ada entomologi, serangga.
Ada organologi, mempelajari organ. Ada mikrobiologi, mempelajari organisme kecil dan seterusnya. Ratusan cabang ya berkembang biologi karena begitu luasnya, begitu dalamnya hal-hal yang dipelajari dalam biologi. Kemudian peranan biologi ya, dewasa ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah berbagai macam permasalahan yang muncul. Ya, peranan biologi sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, ya, di bidang pertanian, ya, di bidang pertanian banyak mengalami kendala, terutama dalam misalkan pengadaan bibit, ya, bibit tanaman dibutuhkan dalam jumlah besar, itu terkadang agak kesulitan dengan cara-cara yang konvensional. Maka biologi menawarkan kultur jaringan, suatu teknik perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kemudian di bidang peternakan juga terkadang terhambat dengan pengadaan bibit sapi yang terbatas, maka dibuatlah teknik inseminasi buatan. Ya, dengan teknik ini maka kualitas keturunan sapi berikutnya tetap terjaga. Kemudian di bidang kesehatan, saat ini kita di tengah wabah COVID-19, ya, itu sangat-sangat signifikan peranan biologi, terutama dalam identifikasi virus sampai dengan nanti penciptaan vaksin dari virus yang sedang menjadi pandemi saat ini. Dan di bidang industri, banyak sekali sudah sumbangsih biologi. Ya, ada misalkan yang banyak beredar di kita itu susu fermentasi, ya. Ya, misalkan ada yogurt, ada Yakult dan seterusnya. Kemudian di berbagai bidang industri yang lain, misalkan ada asam-asam organik, itu peranan dari biologi juga. Itu sudah banyak. Belum di bidang farmasi, kesehatan, ya, berbagai macam obat-obatan sudah berhasil dibuat dengan peranan ilmu biologi. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.